Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda penderitaanmu sudah pindah kepada mantan. Ya. Nah, jadi ada 2 sebab penderitaan itu akan pindah kepada mantan. Yang pertama, penderitaan yang kita rasakan itu otomatis akan pindah kepada mantan karena mantan senang melihat kita susah dan menderita, ya. Jadi apa tandanya kalau mantan senang melihat kita susah dan menderita? Realitanya bahwa ketika mantan mengkhianati, kita sudah susahnya luar biasa. Ditambah pula kemudian dia memamerkan kebahagiaan dan kemesraannya dengan orang ketiga, membuat kita jadi tambah susah lagi. Jadi susahnya double. Jadi kalau mantan itu tidak mau kita susah, tentu dia tidak akan mengkhianati kita. Tidak akan pula memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga. Jadi kalau dia memamerkan kemesraannya dengan orang ketiga, itu menunjukkan bahwa dia tambah senang dengan penderitaan kita. Maka dia tunjukkan bahwa dia bahagia pada saat ini. Dan kebahagiaannya itu adalah kesusahan kita. Maka karena mantan senang melihat kita susah, otomatis penderitaan itu akan pindah kepada mantan. La tushiri samata tali akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menunjukkan kegembiraan atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan, ya. Itu pindah otomatis. Yang kedua, karena faktor doa-doa kita. Doa orang yang terzolimi, yang menginginkan penderitaan kita itu mantan juga merasakannya. Penderitaan kita itu pindah kepada mantan. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Nah, ketika penderitaan itu sudah pindah kepada mantan, tanda-tandanya paling tidak ada 3. Yang pertama, ketika perpisahan itu terjadi, kita tidak punya apa-apa. Karena mantan hanya memanfaatkan kita. Uang kita habis, dia pergi bersama orang ketiga. Nah, saat penderitaan itu pindah, kita merasakan rezeki kita sekarang jadi berlimpah ruah. Sementara pada sisi yang lain, kita juga melihat sekarang mantan bangkrut dan tidak punya apa-apa. Jadi, uang yang dia habiskan, tabungan kita yang dia habiskan, dan seterusnya, itu tidak membuat dia menjadi kaya, justru menghilangkan keberkahan rezeki dari hidupnya mantan. Ya, jadi yang pertama kita rasakan rezeki kita menjadi berlimpah, mencari uang itu rasanya enak dan mudah, sementara mantan sekarang bangkrut dan tidak punya apa-apa. Yang kedua, kita merasakan sekarang ada begitu banyak orang yang mendekati kita, mengagumi kita, ingin jadi pendamping hidup kita. Sementara pada sisi yang lain kita melihat sekarang mantan sendiri, dia dikhianati oleh orang ketiga. Lah, mantan bangkrut, tidak punya duit, mana mau orang ketiga bertahan berlama-lama dengan orang yang tidak punya apa-apa. Maka ketika mantan bangkrut,
cepat saja bagi orang ketiga untuk mencampakkan mantan dan mencari pengganti mantan. Persis seperti apa yang pernah mantan lakukan kepada kita. Uang kita habis, dia mengkhianati kita. Itu tandanya yang kedua. Dan tandanya yang ketiga, mantan menjadi orang yang paling kesepian. Selama ini dia selalu membanggakan teman-teman, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang selalu setia mensupport dia setiap saat, yang selalu mau membantu dia, menemani dia, dan seterusnya. Tapi realitanya ketika dia tidak punya apa-apa, semua orang menjauh. Ya, tidak ada satu orang pun yang mau membantu kesulitan mantan, ya. Kita juga mungkin pernah merasakan itu. Saat kita punya uang, kita sedang berjaya, semua orang mendekat, semua orang mengaku sebagai teman dan sahabat. Saudara-saudara jadi ramah dan baik-baik kepada kita. Tetapi ketika kita sedang terpuruk dan tidak punya apa-apa, semuanya menjauh. Kalau kita telepon tidak diangkat, ya. Kalau kita chatting WhatsApp tidak dijawab, bahkan akun WhatsApp kita diblokir dan seterusnya. Semua orang ketakutan. Padahal kita cuma butuh nasihat, butuh ngobrol dan seterusnya. Yang ada di dalam benak mereka, wah, ini mau pinjam duit nih, kan gitu. Ya, dan itulah yang mantan rasakan pada saat ini. Tidak ada satu orang pun yang mau mendekat kepada dia. Jika kita melihat 3 tanda ini, ya, maka itu adalah tanda bahwa penderitaan kita sekarang sudah pindah kepada mantan, ya. Gantian sekarang kita yang merasa bahagia dan mantan yang menderita. Jadi kita sekarang merasakan bahwa rezeki kita berlimpah ruah. Sekarang kita bisa nabung lagi, ya. Uang kita banyak lagi, bisa beli macam-macam untuk membahagiakan diri kita. Kemudian yang kedua yang kita rasakan, ada begitu banyak orang yang pengen jadi pendamping hidup kita. Tinggal milih saja yang mana yang sesuai dengan kita. Dan yang ketiga, ketika mantan kesepian, semua orang sekarang mendekat dan ingin menjadi sahabat-sahabat kita. Jadi kalau ada 3 tanda ini, maka penderitaan kita sudah berpindah kepada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.